This call is now being recorded. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Semangat Pak, Bu. Terpaksa Bu, harus semangat Bu, harus. Harus semangat Pak, ya. Ya harus semangat. Demi video kita malam ini supaya berhasil. Ya. Oke. Alhamdulillah kalau masih semangat. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya Bu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, biar kita makin lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu Bu ya Pak. Boleh Bapak atau Ibu yang bantu saya untuk ice breaking? Untuk ice breaking Bu, kalau saya kurang paham Bu. Bapak. Ibu, Bu. Ya. Ice breakingnya. Nyanyi aja Bu ya. Boleh. Yang penting kita jadi semangat Bu. Ya, nyanyi. Nah, kita mulai ice breakingnya Bu ya. Sip. Ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati petik jari. Oke. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati baca amin. Amin. Kalau kau senang hati baca amin. Amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati baca amin. Amin. Demikianlah Bu, Pak, breaking news yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah semangat kita pada malam hari ini. Ya Bu, semangat Bu. Oke, makasih Bu Nur untuk ice breaking. Sama-sama Bu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu, biar kita fokus pada materi kita. Gini Bapak Ibu, kesepakatan kita. Jadi contohnya kalau saya yang lagi menyampaikan materi, saya mohon Bapak Ibu mau menonaktifkan speakernya ya, bukan apa-apa Bapak Ibu, biar kita fokus. Siap Bu, siap Bu. Tahu ada suara anak, ada suara tamu yang sekarang tidak masuk ke dalam video kita, ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ini tak ada lagi Bu, udah malam Bu. Udah pada tidur semua. Oke Pak ya Bu. Ya. Kita masuk ke materi kita. Di sini saya pilih materinya visi, misi, dan tujuan. Visi yang mana visi, misi, dan tujuan ini adalah bagian dari proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Tentu mungkin sebagian saya rasa Bapak Ibu sudah tahu apa itu visi, apa itu misi, dan tujuan. Tapi untuk kali ini saya juga ingin memperjelas bahwa visi, misi, dan tujuan adalah menjadi referensi arah pengembangan dan penunjukan prioritas suatu pendidikan.
ya. Jadi setiap pendidikan itu tidak mungkin tidak ada visi misi dan tujuan. Karena apa? Karena itu merupakan referensi tadi. Merumuskan visi misi dan tujuan itu juga merupakan langkah awal yang penting bagi acuan di satu acuan utama untuk merancang pembelajaran yang berkualitas pada pendidikan tersebut. Ya. Kemudian di antara Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu cara menyusunnya, misalnya nanti visi misi, cara membuat visi misi seperti apa. Nah, itu nanti kita akan bahas di nanti yang akan datang. Kemudian untuk pengertian visi misi di sini adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi visi itu yang merumuskannya siapa? Yaitu merumuskannya adalah semua warga dari satuan pendidikan. Apa ciri-cirinya kalau kita membuat visi misi? Yang pertama, kita harus tahu isi dari visi itu merupakan keadaan, yaitu menggambarkan masa depan yang dicapai oleh satuan pendidikan. Jadi dari visi itu tergambarlah apa yang menjadi capaian yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan tersebut. Jadi dari misi itu dapat, umpamanya ada orang mau menyekolahkan anak, dia lihat misi, oh visinya bagus, berarti bagus nih pengelolaan sekolahnya. Maka mungkin ada minat orang untuk menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan tersebut. Kemudian ciri yang lain, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Jadi juga termotivasi orang tadi ingin memasukkan anaknya ke sekolah yang dilihatnya visinya bagus. Tuh ya Pak. Kemudian yang ketiga, visi harus tampak realistis, kredibel, dan atraktif. Sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu serta motivasi setiap pemangku kepentingan. Nah, jadi visi itu juga harus realistis, harus nyata, dilihat orang. Visi misi itu tidak boleh panjang, Pak, Bu. Kita membuat visi misi itu harus sesingkat mungkin, tapi jelas tujuannya apa, kemana. Jadi jelas orang memahami, tidak bertele-tele. Nah, itu tadi masalah visi. Yang kemudian kita juga dalam satuan pendidikan tuh harus juga ada misi. Yang mana misi ini adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, jangka menengah, juga jangka panjang berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi misi ini juga sama dengan visi, juga ide-idenya tuh juga masukan dari warga satuan pendidikan. Begitu juga dengan misi ini, semuanya juga masukan dari warga satuan pendidikan tersebut. Baik itu guru, kepala sekolah, mungkin wali murid. Yang ditekankan di sini, apapun masukan dari warga satuan pendidikan itu haruslah berpusat pada peserta didik atau kebutuhan peserta didik tadi. Kemudian apa ciri-cirinya? Yang pertama, pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan tadi. Kemudian rumusan misi juga selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Nah, mungkin pada rumusan visi tadi tergambarlah situ keadaan sekolah seperti apa, bagaimana fasilitasnya atau apapun itu, yang jelas menggambarkan tentang keadaan sekolah. Tapi kalau rumusan misi dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakannya, berarti tindak lanjut dari visi tadi adalah misi. Kemudian antara indikator visi dan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merah secara jelas. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Kemudian yang berikutnya, misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi pada peserta didik. Nah, itu tadi, baik visi, misi, semuanya kalau dibuat harus memikirkan bagaimana
harus berpusat pada peserta didik tadi. Apapun itu, masukannya yang jelas yang kita pikirkan adalah peserta didik kebutuhannya, sesuaikah dengan karakternya, dan lain sebagainya. Yang jelas berorientasi pada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Yang mana tujuan ini adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Ini juga punya ciri. Yang pertama, tujuannya harus rasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Kemudian tujuan fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Dan yang seterusnya, tujuan harus spesifik, terukur, dan dicapai dalam waktu-waktu tertentu. SMART untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi. Jadi untuk mengetahui bagaimana visi dan misi itu sesuaikah dengan program yang telah kita jalankan, berarti harus dilakukan evaluasi pada tujuan tadi. Oke, next Pak. Nah, ini contoh membuat misi katanya. Contoh membuat misi. Sorry, bentar. Nah, yang pertama, lakukan dulu wawancara atau survei terhadap peserta didik, setiap guru atau staf, pada orang tua untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi. Nah, sebelum kita membuat visi, sebaiknya kita tadi survei dulu. Kita ajak bicara, kita wawancarai, baik itu murid, baik itu guru, orang tua. Kita wawancarai, di sanalah kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa apa yang dibutuhkan dari peserta didik, guru atau orang tua tadi, sehingga dapat kedepannya dapat membuat sekolah itu menjadi lebih baik. Jadi disurvei dulu. Kemudian yang kedua, cara membuat misinya dari jawaban mereka, buatlah keterkaitan atau benang merah. Nah, kita catatlah mungkin di kertas catatan kecil, kemudian nanti kita diskusikan pada pas kita ingin membuat visi tadi. Kemudian letakkan jawaban-jawaban ketiga kelompok tersebut sehingga semuanya terlihat. Kemudian telisik persamaan dan perbedaannya. Misalnya kumpulkan sebanyak-banyak mungkin persamaannya. Kumpulkan persamaan ini mempresentasikan harapan bersama warga satuan pendidikan. Kemudian bahas perbedaan yang ditemukan. Apa saja kemungkinan yang membuat perbedaan tersebut. Kemudian apa kira-kira kaitannya persamaan yang ditemukan. Kemudian mengubah kesimpulan yang didapatkan menjadi kalimat visi. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan dari wawancara-wawancara tadi, dapatlah kita di situ membuat kesimpulan dan menjadikan satu kalimat visi ya. Kemudian menentukan komponen utama visi yang diturunkan menjadi indikator-indikator pencapaian visi. Nah, next Pak. Next, membuat misi lagi. Nah, itu tadi cara membuat visi. Sekarang cara membuat misi. Yang pertama, membuat misi dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi. Setiap kelompok dapat ditugaskan untuk membuat sebanyak mungkin kalimat aksi dari satu indikator pencapaian visi. Nah, dari situ dikumpul-kumpulkan di banyak dia tadi kan ada tim-timnya. Timnya adalah warga satuan pendidikan tadi yang membuat misi tadi. Jadi dikumpulkan sebanyak-banyaknya kalimat-kalimat aksi indikator yang mencapai visi. Kemudian dapatlah kita membuat misi tadi. Kemudian kelompok membuat kalimat-kalimat aksi yang sesuai dengan indikator pencapaian misi yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, dalam rapat pleno, semua kalimat aksi yang telah dibuat di review bersama dikelompokkan berdasarkan kemiripan dan mengarah pada komponen visi yang serupa. Kemudian dirumuskan dengan kalimat aksi yang lebih sederhana, namun dengan cakupan yang lebih luas. Satu indikator pencapaian visi dapat dibuat di dalam 1-3 kalimat misi.
Nah, itu tadi. Jadi dikumpulkan sebanyak-banyaknya kalimat aksi tadi. Kemudian pada rapat dibukalah yang mana kalimat-kalimat yang sama dikumpulkan dari satu tempat. Nanti baru dibuat dalam satu kalimat misi. Kemudian yang terakhir, cek kembali kalimat misi yang sudah dibuat dengan pertanyaan pemantik berikut. Misalnya pertanyaannya seperti ini, apakah misi sudah berupa kalimat tindakan? Kalau sudah berupa, oke, dipakai. Kemudian apakah misi menjelaskan pencapaian indikator visi? Dipakai. Apakah misi sudah dinyatakan dengan jelas dan tidak multitafsir? Oke. Apakah misi menunjukkan keberpihakan pada peserta didik? Nah, kalau sudah seperti itu, berarti sudah boleh dipakai untuk kalimat misi. Next, Pak. Tujuan lagi ya. Nah, yang terakhir adalah membuat tujuan. Tujuan yang dibuat untuk menerjemahkan kalimat tindakan dalam misi menjadi aksi-aksi spesifik dan terukur. Aksi-aksi inilah yang selanjutnya digunakan manajemen satuan pendidikan untuk menyusun program kerja, akan direfleksikan dan dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Prinsip pentingnya dalam membuat tujuan ini ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, spesifik katanya. Tujuan haruslah sederhana dan spesifik, dapat menjadi ciri khas suatu pendidikan. Jadi harus dibuat sesederhana mungkin. Kemudian measure, apa nih bahasa Inggrisnya, Pak? Dengan tujuan harus dapat diukur dan dapat memotivasi agar tercapai kriteria pencapaian yang jelas. Jadi pencapaian kriterianya juga harus jelas. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya, saya kurang tahu bahasa Inggris. Jadi kalau ada keseleo-keseleo dikit lidah saya, mohon maaf Pak ya, anggaplah ini hiburan supaya kita lebih semangat lagi, tidak ngantuk. Achievable, attainable, gitu ya Pak bacanya. Tujuan harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan dan melibatkan pihak eksternal. Eksternal itu berarti kan di luar, pihak luar, kita juga harus dilibatkan. Kemudian relevan, tujuan harus relevan dengan misi, masuk akal dan menempatkan pelajar sehingga mampu memperkuat kompetensinya. Jadi relevan. Kemudian time bound, tujuan harus memiliki alokasi waktu yang lebih fleksibel dengan lini masa yang disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu perlu melibatkan semua guru dalam membuat eliminasi tersebut. Jadi guru harus dilibatkan. Tak mungkin pula dalam menyusun itu guru tidak tahu. Kemudian selain prinsip ini, hal yang penting lainnya adalah evaluatif. Nah, ketemu lagi sama bahasa Inggris. Tujuan perlu dievaluasi untuk memastikan pencapaian secara berkala, menyediakan waktu untuk mendiskusikan bersama warga satuan pendidikan. Berdiskusi di sini. Kemudian review. Tujuan juga perlu ditinjau secara berkelanjutan, direfleksikan bersama dan didiskusikan modifikasi yang perlu dilakukan. Nah, ini contoh cara membuat tujuan satuan pendidikan tadi. Yang pertama, dari kalimat misi yang dibuat, deskripsikanlah langkah yang dilakukan agar misi tersebut dapat diselesaikan, katanya. Kemudian 2, pastikan setiap kalimat tujuan dibuat dengan spesifik, dapat diukur dan memiliki alokasi waktu yang jelas. Contoh berikut dapat digunakan untuk mengecek setiap kalimat tujuan sudah memenuhi prinsip SMART, baris warna adalah penjelasan yang SMART. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini karena waktu mungkin terbatas, jadi materi cukup sampai di sini dulu. Mungkin kurang lebihnya harap dimaklumi aja ya Bapak Ibu. Ya Bu. Ya Bu. Kita akhiri, kita minta Bapak untuk membacakan doa sebagai doa penutup di sesi ini. Boleh Pak, minta tolong. Ya Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk mengakhiri video Ibu Yuli ini, marilah kita membaca doa masing-masing ya Bu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.